Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Algi Sodika Pratama. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang biasa disebut STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Saya sekarang ini semester 5 jurusan manajemen. Saya di sini ingin membuat tugas kuliah saya, yaitu tentang SIM. Tahu dengan SIM? Bukan SIM motor atau SIM mobil. SIM itu ada kepanjangannya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya ini memilih materi untuk saya jelaskan, itu dampak dari perusahaan jika menggunakan SIM. Sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan hal tersebut. Pengaruh penggunaan sistem informasi bagi perusahaan. Saat ini sistem informasi sudah menjadi hal yang umum bagi perusahaan dan banyak orang yang sudah menggunakan sistem informasi tersebut untuk mempercepat pekerjaan mereka. Sistem informasi juga bisa minimalisasi biaya-biaya, terutama yang terkait dengan pencatatan rekaman data. Namun tidak sedikit pula yang menggunakan sistem informasi tanpa memperhatikan faktor-faktor biaya dan cara penggunaannya. Padahal jika ditinjau, pengaruh terhadap bisnis yang dijalankan menggunakan sistem informasi yang tepat tidak hanya mengurangi pengeluaran perusahaan, terhadap juga dampak meningkatkan pendapatan perusahaan. Berikut nih contoh, misalnya saat yang mengaruhi sistem informasi perusahaan Anda. Satu, itu meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Itu yang pertama. Yang dimaksud dari meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan, salah satunya itu pemanfaatan ini adalah membuat alur kerja perusahaan menjadi lebih efektif. Esensi dari berbisnis sebenarnya bukan terletak pada jumlah, melainkan kecepatan mampu menghasilkan produk banyak, tetapi dalam kurun waktu yang lama. Tentu bukanlah suatu prestasi yang dibanggakan. Oke, lanjut untuk yang kedua tuh, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Penggunaan sistem informasi yang tepat bisa membuat perusahaan mampu mengevaluasi sumber daya manusia yang dimiliki, terutama kaitannya itu dengan daya penempatan kerja dan kapasitas kerja. Apakah selama ini pegawai tersebut menggunakan tenaga kerja sendiri? Tidak, itu mereka pasti menggunakan sistem informasi juga. Oke, lanjut. Yang ketiga itu minimalisasi produk cacat. Sistem informasi yang baik memberikan data yang akurat. Bahkan saat proses pengerjaan suatu produk sekalipun, hal itu tentu membuat pekerjaan suatu produk dapat dipantau dengan mudah sehingga bisa meminimalisir cacatnya suatu produk. Jadi contoh nih, misalnya kita menggunakan sistem informasi, jadi ya misalnya jadi sistem tuh nggak bisa salah gitu, kecuali mereka error. Jadi kita kan nggak capek, kita kadang kurang fokus atau gimana, jadi main jalan aja. Jadi kita ada sistem, jadi bisa kita jalani gitu, jadi tak cacat lah maksudnya. Oke, lanjut yang keempat itu. Yang keempat tuh, dari menggunakan sistem informasi itu kita dapat mempermudah pekerjaan kita, seperti lebih cepat juga dan tidak membingungkan bagi kita. Ya contoh lah, saya bekerja misalnya dalam perusahaan saya itu menghitung biaya manajemennya. Dalam manajemen itu kita tuh menggunakan sistem yang kita gunakan itu seperti Microsoft atau hitung menggunakan Excel. Jadi dari Excel itu tuh bisa kita rinci dari semua yang kita totalkan bisa melalui sistem itu. Jadi nggak perlu kita ngitung satu-satu, terus takutnya kalau kita lupa, juga bisa catat di sistem informasi tersebut. Juga dalam proses pemasaran,
Dan pemasaran kita sejak dampak COVID ini, kita tuh lebih mudah untuk menjelaskannya di online. Jadi nggak harus kita nih keliling-keliling, jadi berat buat kita jalan-jalan seperti itu, karena juga bahaya untuk kesehatan. Jadi ya maka itu untuk dampak pakai sistem informasi ini sangat berpengaruh, dan juga jangkauan bisa lebih luas. Jadi sini untuk kawan-kawan semua yang lebih baik, memang lebih bagus sih sekarang, zamannya sekarang ini menggunakan sistem informasi ini dalam pemasaran. Habis itu kita nih dalam menjalankan bisnis perusahaan di sistem informasi ini, menurut saya ya sangat penting. Itu saja sih, itu yang dapat saya jelaskan. Jadi untuk teman-teman semua, saya mohon maaf sebelumnya jika saya ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang baik, karena ya manusia nggak luput dari dosa dan kesalahan. Oke, sepertinya cukup sekian yang dapat saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat ataupun tidak, ya ini teman-teman semua yang menilai. Dan terima kasih untuk dosen saya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.